Mari kita lanjutkan ya video pembelajaran online mengenai productive communication skills. Bagaimana menyampaikan komunikasi berinteraksi dengan komunikasi yang pas ya. Jadi sebelumnya kita bicara mengenai 3 elemen komunikasi yang kunci ya, verbal, vokal, dan visual. Ya. Jadi 3 elemen ini menentukan bahasa komunikasi kita ya. Kalau kita tidak pas bisa menciptakan tragedi. Ya. Pesannya mungkin sudah oke, tapi kalau bahasanya atau vokalnya itu terlalu membentak gitu ya, terlalu keras, mungkin juga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dibanding kalau Anda menyampaikannya dengan vokal yang pas. Sebaliknya mungkin vokalnya sudah pas, bahasa visualnya sudah pas, tapi pesannya keliru gitu ya. Bilangnya minimum ya, bukan emergency ya. Ya akhirnya pesawatnya jatuh. Ya, tadi saya cerita seperti itu ya. Pesawatnya jatuh, menimbulkan tragedi. Jadi 3-tiganya itu mesti dikelola dengan baik supaya kita bisa menciptakan komunikasi yang pas. Nah, di dalam slide berikutnya ya, di depan Anda ini saya mencoba menjelaskan kenapa komunikasi itu menjadi sulit ya, penyebab sulitnya komunikasi ya. Atau komunikasi yang gagal ya, kegagalan komunikasi ya. Yang pertama, kurangnya informasi dan pengetahuan ya. Ini pasti akan bisa menimbulkan petaka Mas ya. Kalau Anda misalnya berkomunikasi dengan atasan Anda, sementara Anda tidak tahu mengenai apa yang Anda sampaikan, itu petaka ya. Sering terjadi itu Mas ya. Anda maju ke CEO atau ke bos Anda, ketika ditanya sama bos Anda jawabannya itu pelin-pelan gitu ya. Tidak menguasai persoalan dengan baik. Anda misalnya sedang menghadap ke CEO Anda, ditanya mengenai program Anda ya, katakanlah program peluncuran produk baru. Andanya tidak menguasai masalah informasi dan dengan jelas ya, Anda bisa dimarahi itu oleh CEO Anda Mas ya. Kalau Anda tidak menguasai informasi Anda atau pengetahuan atau subjek yang Anda sedang komunikasikan itu dengan baik ya. Anda bisa kelihatan tampak tulalit ya. Atau tidak menjelaskan prioritas atau tujuan dengan jelas ya, tidak menjelaskan prioritas dan atau tujuan dengan jelas ya, tujuannya seperti apa ya, tidak ada agenda yang jelas, ngomongnya ngalor ngidul, tidak ada prioritas, itu bahaya. Meeting seringkali bertele-tele Mas ini ya, sering ini kegagalan komunikasi yang paling sering itu dalam meeting Mas. Meeting menjadi bertele-tele karena tidak ada agenda yang jelas, tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada prioritas mau ngapain. Itulah kenapa di Google itu ada sebuah peraturan bahwa kalau meeting itu maksimal 30 menit gitu ya. Dan kalau perlu meetingnya sambil berdiri Mas. Jadi di Google itu meetingnya kadang-kadang sambil berdiri. Supaya cepat, supaya efisien. Kalau di Indonesia kan meetingnya sambil duduk, dikasih makanan yang enak-enak. Ya, dan makanannya itu kadang-kadang tidak sehat gitu ya. Ya sudah. Kalau Anda makanan yang tidak sehat itu justru Anda membuat lemas loh Mas. Kalau Anda makan junk food atau kue-kue yang banyak kejunya, banyak manis-manisnya, itu sebenarnya membuat tubuh Anda lemas. Kalau meeting itu dikasih jeruk atau nangka atau duku atau salak Mas, supaya lebih tajam otaknya. Kalau dikasih kue-kue nogosari, semar mendem, itu ya justru membuat Anda lemas, ngantuk, meetingnya jadi ngantuk, tidak produktif. Atau tidak mendengarkan Mas ya, tidak mendengarkan, ya Anda mengabaikan informasi. Ini saya mau cerita sebuah kisah yang menarik ini, teman saya. Jadi ada suatu hari teman saya itu diminta membawa paspor Mas. Jadi atasannya menunggu di Bandara Soekarno-Hatta, mau pergi ke Cina Mas, mau pergi ke Beijing. Nah paspornya itu sedang diurus, baru selesai paginya ya. Jadi disuruh nganter lah ini, anak buahnya ini, ya si X namanya, katakanlah Mr. Roni. Kebetulan Roni juga ada urusan ke Jakarta Mas. Ya. Nah sudahlah dia naik pesawat dari Bali waktu itu, Denpasar Mas. Dari Denpasar. Ya. Dia duduklah masuk ke pesawat. Langsung tidur, bukan langsung tidur, dia baca-baca majalah banyak kan. Kalau Anda naik pesawat itu suka ini ya, ketika sampai di pesawatnya Anda langsung duduk, tidak mendengarkan informasi apapun dari pramugari. Dan kemudian Anda langsung kadang-kadang tertidur atau baca-baca gitu Mas ya. Sudah. Dia bawa paspornya di tas, ya udah take off dia, ya kan. Sementara bosnya nunggu di Bandara Soekarno-Hatta ya, sudah mau naik pesawat ke Cina, ke Beijing.
sudah beli tiket ke Beijing. Nah, ketika pesawatnya mendarat, si Roni ini, Mas Roni ini turun kan. Ketika turun dia kaget, ini kok bandaranya lain ya, tidak seperti Soekarno-Hatta. Ternyata pesawatnya turun di Lombok, Mas. Ya. Jadi turun di Lombok. Ternyata pesawat yang dia tumpang itu memang jurusan Lombok, bukan jurusan Jakarta, gitu ya. Jadi betapa konyolnya cerita ini ya. Jadi memang ada beberapa pesawat yang kontrolnya tidak begitu ketat, Mas ya, dan penumpangnya juga kadang-kadang tuh lalit, ya. Begitu sampai di dalam tidak pernah tahu ini mau kemana kadang-kadang ya. Nah seperti Mas Ron ini tadi ya, begitu turun dia terkejut ke Lombok. Dia tanya sama pramugarinya bilang, ya memang ini pesawatnya jurusan ke Lombok Mas. Emang tadi Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Loh berarti masalah naik pesawat. Oh my God, ya kata teman saya. Ya, ini kesalahan dia tidak mendengarkan informasi. Kan biasanya ketika mau take off kan pramugarinya bilang ya pesawat ini sekali lagi jurusan ke Lombok atau ke Semarang atau ke Surabaya atau ke Jakarta, kan sering itu Mas, pesawat selalu bilang kan. Nah teman saya ini si Roni ini tidak mendengarkan itu, mengabaikan informasi itu ya, tidak mendengarkan, itu namanya kegagalan komunikasi. Akhirnya dia turun di Lombok dan akhirnya paspornya telat, akhirnya atasannya tidak jadi ke Cina Mas, tidak jadi ke Beijing, tiketnya hangus. Ini kan petaka Mas ya, jadi hanya gara-gara dia menyepelekan informasi. Menyepelekan informasi, salah naik pesawat ya. Seumur-umur itu saya baru dengar ya ada orang salah naik pesawat, salah jurusan ya. Kalau Metro Mini sering ya salah jurusan Mas ya, mau ke Pulau Gadung nyasar ke Kemayoran gitu ya. Tapi ini mau ke Jakarta nyasarnya ke Lombok ya. Jadi tidak mendengarkan Mas ya. Itu sering terjadi Mas ya, tidak mendengarkan ya, kita menyepelekan informasi dari lawan kita, dari orang lain, dari pihak lain ya. Kita sok tahu gitu ya. Petaka lah Mas, itu sering terjadi Mas. Jangan pernah underestimate dengan kemampuan mendengarkan Mas. Yang berikutnya ini ya, di slide berikutnya ini ya, tidak memahami secara penuh dan gagal dalam bertanya. Tidak memahami secara penuh dan gagal dalam bertanya. Ya ini juga kadang-kadang terjadi ya. Saya pernah punya cerita yang agak lucu juga ini Mas ya. Dulu ketika saya remaja, saya itu pernah disuruh paman saya untuk mengambil kaset Phil Collins. Ya, Phil Collins tahu Mas ya, itu musisi legendaris dari Inggris. Ya, Phil Collins. Ya, di rumah saudaranya. Tapi karena saya itu mungkin terburu-buru, saya langsung oke. Ya, saya ambil. Saya nanti ambilkan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Saya pergi ke apotik Mas. Ke apotik dan kemudian saya bilang sama mbaknya yang di apotik itu, "Mbak, saya mau ngambil Phil Collins." Mbaknya bingung, Phil Collins apa itu? Phil Collins Mbak, Phil Collins. Ya mbaknya bilang nggak ada Mas di sini namanya Phil Collins. Di sini adanya Phil KB gitu ya, Phil KB. Nah setelah saya kembali bilang sama paman saya ya sayanya didamprat. Maksud saya kaset Phil Collins, bukan pil ya, bukan Phil Collins di apotik ya. Tapi saya suruh mengambil kaset Phil Collins ya, penyanyi ya. Jadi itu terjadi karena saya tidak memahami secara penuh pesan dari paman saya. Dan kemudian gagal bertanya ya, sayanya sok tahu ya. Saya tidak tanya ini Phil Collins ini apa sih? Saya waktu itu tidak begitu paham ya. Ternyata seorang musisi ya, bukan obat ya, bukan Phil Collins ya. Itu contoh lagi Mas ya. Kita tidak memahami secara penuh dan gagal bertanya. Ya, kisah yang saya ceritakan itu sering terjadi juga dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Ya, salah menangkap makna ya. Suruh ngambil kaset Phil Collins, perginya ke apotik. Ya, beli Phil Collins, ngawur ya, itu salah persepsi ya, salah kegagalan memahami. Sama seperti tadi saya kisah pesawat terbang yang jatuh itu ya, minimum bilangnya bukan emergency ya, sehingga gagal dipahami oleh menara kontrolernya ya. Nah yang berikutnya ini ya, tidak memahami apa yang diperlukan orang lain ya, tidak memahami ya. Kemudian tidak berpikir jernih, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini sering terjadi juga nih Mas, terlalu cepat mengambil kesimpulan, judgment. Ya, kita seringkali karena diburu waktu, kita terlalu cepat mengambil keputusan. Atau ketika kita membaca berita-berita di koran, itu sering terjadi ya, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak check and recheck. Kemudian bad mood. Ya, bad mood itu ya
ya sudah, moodnya jelek. Kalau moodnya jelek itu memang biasanya komunikasinya menjadi sensitif, Mas. Ya, mohon maaf misalnya kalau kaum hawa itu ya, kaum ibu-ibu itu kan kalau pas datang bulan, namanya ada penyakitnya PMS, pre-menstruation syndrome, ya, sindrom sebelum datang bulan. Itu memang secara hormonal moodnya kadang-kadang sangat fluktuatif, Mas, ya, turbulen. Itulah kenapa beberapa orang mengatakan kalau rekan kerja Anda yang perempuan sedang datang bulan jangan terlalu dekat-dekat ya, ngomongnya sensitif, nanti suka terjadi diskomunikasi. Itu perubahan hormonal. Sama juga sih kalau atasan Anda misalnya di rumahnya sedang konflik atau sedang cekcok dengan pasangannya, sampai kantor bad mood, itu memengaruhi komunikasi. Yang lebih fatal ya macet, Mas, ya. Macet itu merusak mood, itu sangat merusak mood. Anda macet 2 jam sampai kantor sudah moodnya rusak, nah, sudah loyo, itu komunikasinya bisa gagal. Jadi itu, Mas, ya, penyebab sulitnya komunikasi. Beberapa hal yang saya kisahkan ya. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video online berikutnya.